Sebelum saya panggilkan Bapak John dan Ibu Lena, saya akan share satu video yang luar biasa ya buat teman-teman. Kita simak dulu videonya. Oke, kita langsung panggilkan ya Ibu Lena dan Bapak John. Mungkin bisa hadir. Halo, selamat malam. Aduh. Selamat malam. Selamat malam, Bapak Ibu yang luar biasa. Gimana Pak John? Sehat? Sehat, Bu. Kita lihat tadi sebenarnya dari video tadi udah tahu ya kira-kira perjalanannya Bapak dan Ibu luar biasa banget. Meskipun apa yang Bapak rasakan, saya yakin Tuhan punya rencana indah untuk keluarga kalian. Mungkin bisa langsung cerita aja Bu Lena sama Bapak, nggak berlama-lama nanti jadinya saya yang ini nih kebawa suasana. Maaf. Iya. Selamat malam semuanya. Saya nggak tahu video tadi sampai, aduh, maaf ya, maaf. Memang luar biasa. Silakan Bu Lena, mungkin apa sih yang kenapa
Bapak lihat, saya lihat tadinya sehat banget ya di awal, lalu sampai kurus begitu, tapi sekarang saya lihat mungkin udah banyak perubahan ya di tubuhnya, udah kayaknya lebih berisi lagi dibandingkan waktu yang kurus sekali ya. Dan saya tahu Ibu Lena yang selalu menemani Pak John dalam keadaan apapun. Bagaimana Bu Lena perjalanannya sampai akhirnya bisa ketemu Hemohim dan merasa apa yang dirasakan Bapak setelah minum suplemen-suplemen yang dari Atomi ini sendiri, mungkin bisa sambil cerita Bu Lena, Pak John. Saya mau cerita awalnya suami saya Yohanes ini sakit. Kami nikah 2017 bulan Juli. 2018 Maret dia udah mulai gejala-gejala. Dan itu masih kita berobat ke klinik dan itu dikasih obatnya batu ginjal, buat obat batu ginjal terus. Terus kalau setiap pulang kerja capek sedikit kok ada keluhan. Saya bawa tuh ke klinik sebulan sekali pasti dibawa ke klinik, tapi lama-lama kok saya curiga, ini kok kambuh terus, kalau kambuh itu kaki kram. Terus bener-bener dia nggak dari bawah pusar ke bawah itu sakit. Nah, udah mulai dari situ saya mulai 2018 Maret itu udah mulai ke rumah sakit cek-cek. 3 rumah sakit diagnosanya beda-beda. 2 rumah sakit masih bilang itu batu ginjal. Terus 1 rumah sakit yang bilang itu limfadenitis kronis. Tapi setelah itu kan pengecekan mulai dari CT scan di 1 rumah sakit, terus sampai biopsi ngambil yang di selangkangan itu, ngambil jaringan, udah dilakukan, masih dokternya itu masih belum yakin. Terus akhirnya kami dirujuk ke RSCM Jakarta. Coba kami rujuk ke sana. Nah, dari situ 2019 kami udah dirujuk ke RSCM. Di situ keadaannya yang kurus banget itu tuh, yang kurus banget itu tadi belum di kemo, itu masih bener perutnya buncit, badan makin kurus, makin habis, perut buncit, pipisnya juga darah. Sebelum itu setiap minggu pasti dibawa ke IGD karena dia benar-benar pipis darah, nggak kuat. Jadi setiap dibawa ke IGD itu cuman selalu dikasih obat buat penahan nyeri sakitnya. Habis itu pulang. Terus aja setiap minggu begitu. Akhirnya dirawat di RSCM 2019 Desember tuh. Itu mulai ternyata melewati pemeriksaan, mulai Ibu ini awalnya mau biopsi perutnya, awalnya mau biopsi perut tuh. Kita udah tanda tangan untuk biopsi perut. Nah, sampai di ruang operasi, dokternya telepon, Bu, kami nggak jadi biopsi perut. Kami mau angkat testis kiri. Jadi testisnya itu yang kiri itu keras kayak batu. Nah, katanya akar kankernya itu di situ. Jadi itu namanya seminoma testis. Yang dia punya kanker nyebarnya naiknya ke perut. Yang kankernya di perut itu dia membesar yang mengakibatkan badannya perutnya besar itu tadi yang di foto awal itu. Nah, saya bingung mau di ruang operasi, mau bilang enggak, tapi udah di ruang operasi. Ya udah yang terbaik sama dokter. Nah, dijalanin tuh angkat testis yang kiri. Habis itu awal 2020 Januari sampai Februari kan selama 1 bulan 13 hari itu kami dirawat di RSCM itu, dari operasi terus persiapan kemoterapi siklus pertama itu 1 bulan 13 hari itu mulai. Nah, akhirnya di operasi testisnya diangkat, terus
ini jalan satu-satunya kemo Bu, katanya gitu. Akhirnya ya sudah kemonya dapat 6 siklus, 2020 itu 2020 sampai 21 itu, terus 3 siklus, kita belum kenal lemohim 3 siklus tuh. Akhirnya kita kenal lemohim itu di siklus keempat ya. Nah, mau siklus keempat baru karena apa sih namanya kan udah menyebar ke tulang belakang di L2-nya itu kata dokter. Emohim, terus koyo. Awalnya juga saya nggak mau, apa nih gitu kan. Karena sebelum berobat rumah sakit juga dia udah pulang kampung ke Flores dengan obat alternatif dan itu membuat makin parah. Nah di situ saya ini emohim apa lagi gitu kan. Saya nggak mau alternatif, tapi saya tuh yakin Tuhan kalau ini jalanmu ya saya yakin ini buat bisa membantu untuk penyembuhannya John. Saya bilang gitu. Mulai 1 minum di siklus keempat kalau nggak salah itu. Di situ mulai sehari 1 rutin, efeknya ada. Biasanya kalau habis kemo itu kan muntah hebat, semuanya bener-bener drop kan, bener-bener drop itu muntah-muntah, nafsu makan hilang, nggak ada. Ini dia siklus keempat itu, kan 1 siklus itu dia hari 1 sampai hari ke-8 itu rawat inap, obat hari 1 sampai ke-5 obat masuk terus, hari ke-8 lanjut kemo, nanti hari ke-15 lagi baru ke poli. Nah itu biasanya di hari pertama masuk obat kemo dia langsung muntah hebat. Ini setelah kena lemohim daya tahan tubuh dia makin kuat. Jadi dia muntah itu di hari kelima, keempat obat masuk. Jadi dia baru mual, baru muntah. Itu siklus ke-6 obat BEP yang udah dijalanin. Nah, terus udah mulai itu dari hasil CT scan setelah kemo 6 siklus itu perubahannya nggak signifikan, dokter bilang. Akhirnya ditambah lagi 6 siklus. Sekarang yang dijalanin itu 6 siklus TIP, yang baru berjalan itu 4 siklus. Terakhir kemarin 14 Maret sampai 4 April itu dirawat inap. Itu benar-benar yang kemarin itu siklus keempat. Harusnya kalau untuk TIP itu 1 siklus hari ke-1 sampai ke-5 kemo. Hari ke-6-nya sudah boleh pulang. Nah, yang siklus kemarin itu benar-benar hebat. Itu masa-masa kritis yang John alami benar-benar. Sampai saya pasrah. Tuhan, kalau Tuhan mau ambil ini suami saya, nggak apa-apa, saya ikhlas. Itu efeknya kemarin itu yang Maret kemarin ini, obat masuk hari ke-1 sampai ke-5 itu aman. Hari Minggu kan harusnya pulang sorenya. Paginya dia udah mulai muntah hebat. Apa yang dimakan dia muntah, apa yang dimakan muntah. Malamnya dia diare. Saya masih tenang karena biasa memang efek kemo seperti itu kan. Nah terus diare nggak hilang-hilang. Saya hitungin, biasanya kan kalau suster sama dokter nanya diare berapa kali. Pas saya hitung sehari itu udah 15. Dan itu diarenya hijau dan air. Nah di situ mulai lemes muka-mukanya. Mau saya udah mulai, aduh ini kenapa diare, muntah, diare. Terus dokternya, terus di situ sampai tensinya itu 80/45. Di situ udah mulai, susternya udah mulai agak-agak panik. Langsung diinfus 2 infusan langsung dikejar tuh 1 jam itu, pokoknya langsung dikejar sama susternya disuntik. Ternyata leukositnya drop, leukositnya cuma 80. Leukositnya 80, trombositnya cuma 700,
Terus kaliumnya sama natriumnya juga drop. Itu diare itu selama seminggu. Yang hebatnya itu sekitar 4 harian. Benar-benar 15 hari. Dan itu kalau kita pakai Pampers, itu langsung penuh tuh Pampers. Udah muntah, udah pup, udah apa-apa. Pas trombosita turun, ibu pupnya jangan di toilet. Di ini aja kan, di tempat aja. Nanti rentan pendarahan kalau trombositnya drop. Mulai di situ pupnya berdarah, hidungnya juga berdarah. Sariawan di sini baru kecil, di sini berdarah nih, dia paling ini. Nah, di sini juga dia darah kecil, luka sariawan jadi kayak macam koreng gitu, padahal awalnya sariawan. Nah, di situ. Nah, dari situ saya dikasih hemohimnya dirutinin, terus yang spirulinanya dikasih, vitamin B kompleks sama probiotik. Itu rutin itu dikasih. Kasih probiotik, kasih spirulinanya dikasih tuh rutin. Itu berangsur-angsur membaik. Itu saya di situ udah pasrah ngelihat keadaan suami saya itu, ya Tuhan, kalau mau ambil aja. Saya bilang begitu. Saking tapi saya saking ini masa kritis kedua, karena masa kritis pertamanya itu sebelum kemo itu yang badannya habis itu. Untuk atomi yang kayak spirulina kayak gitu, udah minum ini. Dikasih iron, hemohim juga. Terus udah mulai berangsur-angsur membaik. Awalnya dari diarenya yang apa sih namanya, berangsur berkurang. Pupnya juga udah mulai membentuk. Yang benar-benar dari air sampai mulai membentuk itu bertahap, nggak langsung, itu bertahap. Mualnya juga hilang. Awalnya mualnya hilang, baru diarenya yang berkurang di situ. Makanya sebelum semuanya itu hemohim membuat staminanya John ini kuat gitu. Karena sebelumnya itu sebelum masuk apa sih namanya, kemo siklus keempat ini, John kena COVID. Puji Tuhannya saya yang rawat, saya negatif terus. Saya makanya itu saya puji Tuhannya saya ngerawat, karena nggak ada lagi yang ngerawat dia. Di sini cuma saya yang ngerawat. Habis itu udah sempat untuk minum hemohim, karena hemohim saya nggak konsisten, karena kan hemohim lumayan ya buat saya harganya, dan saya yang sendiri yang kerja doang gitu kan. Jadi kalau ada ya saya minum, kalau enggak ya nanti dulu gitu. Jadi nggak rutin gitu. Tapi untuk sekarang bersyukur banyak yang orang baik hati kasih John untuk hemohim, spirulina, iron, terus apa sih probiotik. Jadi bisa rutin minumnya gitu, nggak bolong-bolong kayak sebelumnya gitu. Karena John sendiri bilang, iya ada perbedaan ketika sebelum kemo itu konsumsi hemohim dan lainnya secara rutin, sama nggak rutin, dia bilang gitu. Ada yang mau ditambahin? Ya. Tambahkan sedikit. Malam, Pak. Nah, di sini saya nambahkan sedikit Bu untuk hemohimnya yang saya rasakan ya selama saya kemo. Total kemoterapi yang saya jalani itu 12 siklus. Baru berjalan 10. Baru berjalan 10 siklus. Yang saya jalani 6 siklus pertama itu obat pertama. Setelah saya mengenal hemohim, saya kemo yang terakhir untuk siklus pertama, siklus ke-6 itu. Obat pertama itu dokter datang. Dokter, saya sendiri, istri saya belum, istri saya masih di rumah, saya sendiri rumah sakit. Dokter bilang, Bapak hebat. Saya bilang, kenapa dokter?
jarang loh Pak, ada yang bertahan sampai siklus ke-6 dengan obat ini. Ya, ini soal stamina, soal imun. Nah, setelah saya mengenal konsumsi Hemohim, jadi saya bisa melewati 10 siklus ini. Jadi tinggal 2 siklus ini, saya berdoa dan saya akan konsumsi terus Hemohim. Semoga lancar sampai 12 siklus. 12 siklus. Begitu. Ya, terima kasih. Mohon doanya 2 siklus lagi perjuangan kami. Yang dia kemarin yang kemarin drop itu dia sampai nangis-nangis di depan dokter. Dokter, saya nggak mau kemo lagi. Saya tobat. Saya nyerah untuk kemo. Tapi setelah Tuhan kasih kesempatan lagi, Tuhan kasih kesempatan sekarang, dan saya bilang, Tuhan punya rencana buat hidupmu. Jadi jangan nyerah. Saya aja nggak nyerah, saya bilang gitu. Saya tetap ada di samping kamu untuk selalu nemani kamu. Jadi kamu jangan menyerah, saya bilang gitu. Soalnya biasanya itu kalau dia nggak drop, dia kemo ke rumah sakit itu sendiri. Karena saya nggak boleh selalu izin cuti kan. Jadi kalau dia efeknya baru mual muntah, dan itu kalau kemo kan pipisnya sering, 10 menit sekali baru pipis. Itu baru saya izin. Nah, buat kemo yang kemarin bener-bener 2 minggu saya nggak kerja, 22 hari dirawat di RSCM, tapi puji Tuhan, kayak mimpi saya bisa pulang ke kosan hari ini. Itu benar-benar. Dan saya selama saya ngurus, karena benar-benar saya ngurus sendiri. Ketika suami saya kena COVID, Tuhan kasih kesehatan, saya negatif COVID. Ketika saya waktu kemarin 22 hari di rumah sakit, dan itu 4 hari benar-benar saya nggak tidur. Sekalinya tidur itu setengah jam, itu juga setengah jam dibangunin terus. Tuhan, saya juga konsumsi Hemohim ini baru kemarin karena kena COVID itu, saya harus sehat-sehat. Jadi saya harus, kalau saya sakit, suami saya siapa yang jaga gitu kan. Saya baru tuh, saya minum 1, baru kemarin yang 22 hari juga di rumah sakit saya udah mulai rutin. Yang biasa rutin saya cuma vitamin C. Vitamin C saya rutin, tapi Hemohim saya enggak. Tapi baru kali ini saya Hemohim rutin. Benar-benar. Iya, kalau John sekarang 2 sekali, sehari itu 6, sekali minum 2. Karena dia kebanyakan minum, jadi dia kayak apalagi yang diminum, jadi kayak macam ada kejenuhan buat dia, karena memang dari 2018 sampai saat ini masih obat gitu. Dan dibilang ini bukan obat, ini suplemen. Kalau kamu nggak minum ini, staminamu, imunmu dari mana? Kamu kan masih harus berjuang untuk melawan kanker dan untuk kemo. Jadi saya mohon doanya supaya 2 siklus lagi ini semangat, nggak nangis-nangis lagi. Iya itu. Aduh, luar biasa, Pak John sama Ibu Lena. Boleh tahu nggak Pak John dulu sebelumnya kerjanya apa sebelum sakit, Pak? Di pabrik keramik. Sebelumnya kerja kebun biasa di Flores itu kan mereka petani. Nah, terus datang ke Jakarta, kerjanya di pabrik keramik. Nah, mulai di situ, pokoknya dia mulai di Jakarta benar-benar mulai kena dia itu berasa. Kos di Jakarta berarti berdua nih ya? Iya, berdua di Jakarta. Oke, memang tadi kan diceritakan sama Bu Lena sama Pak John, dan saya tahu pada waktu keadaan Pak John udah nggak bisa bekerja, yang bekerja harus Bu Lena, itu mungkin satu cobaan dari Tuhan ya, tapi saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan waktu yang indah. Nanti apapun yang Tuhan berikan sekarang itu Tuhan akan berikan yang lebih indah lagi, Kak. Pasti ya Bu Lena, Pak John harus lebih kuat. Saya yakin Pak John akan
akan semakin baik menjalani kemoterapi kedua siklus lagi, dan pasti nanti gantian Pak John yang akan bekerja membahagiakan istri. Saya tahu banget ceritanya. Jadi tetap semangat, harus tetap punya semangat untuk hidup. Tugas Anda, mimpi Anda masih jauh untuk bisa membuat istri Anda juga menjadi orang yang bahagia pastinya. Terima kasih Bu Lena dan Pak John, tetap semangat, dan saya appreciate banget untuk leader yang mau membantu blessing untuk Bu Lena dan Pak John. Saya itu satu menuai yang indah dari leader Anda yang mau blessing atau berbagi dengan Anda dengan produk-produk Atomy ini. Luar biasa, appreciate banget untuk sponsor-sponsor Anda yang mau membantu, dan pastikan Anda juga harus punya semangat karena banyak orang yang peduli dengan Anda dan keluarga. Semangat ya Bu Lena, Pak John, terima kasih sekali sudah mau hadir malam hari ini. Tetap semangat. Terima kasih. 구독, 좋아요 눌러주세요.